Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sistem perawatan mesin conveyor belt pada PT Solusi Bangun Indonesia Plenjas. Belt conveyor adalah transport yang digunakan untuk mengangkut material baik berupa but, curahan, atau material unit satuan, baik secara horizontal maupun pada area yang memiliki pemilihan tertentu. Pada PT Solusi Bangun Indonesia Plenjas, proses pengangkutan menjadi hal yang penting karena akan berdampak langsung dengan kelancaran produksi. Pada grafik berikut, dapat kita lihat pada PT Solusi Bangun Indonesia Plenjas, belt conveyor paling banyak digunakan pada area raw mill dibandingkan jenis transport equipment yang lain. Itu dikarenakan area tersebut merupakan area pengangkutan pertama dari mesin hammer crusher quarry, sehingga membutuhkan alat transport yang panjang dan jumlah banyak seperti belt conveyor. Penggunaan belt conveyor menjadi sangat kritikal dikarenakan apabila salah satu belt conveyor bermasalah atau stop, akan berakibat tertundanya pengiriman material dari quarry ke sisi dua klien. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pembahasan kali ini akan terfokus menjadi 4 materi, yakni yang pertama, histori dan bagian-bagian belt conveyor. Materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Duya Di Santoso. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Zara Figatifia tentang prinsip cara kerja mesin dan metode perawatan yang digunakan belt conveyor. Kemudian materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya Lambo tentang pemeliharaan perencanaan belt conveyor. Dan materi terakhir tentang kerusakan dan perbaikan pada belt conveyor akan saya sampaikan beserta kesimpulan dan saran. Terima kasih. Untuk yang pertama, saya mewakili teman-teman untuk mempresentasikan mengenai tugas besar 2, dan yang bagian yang akan saya presentasikan ada 2, yaitu yang pertama adalah histori mesin, dalam hal ini belt conveyor. Yang kedua adalah bagian-bagian dari mesin. Memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu histori mesin. Di PT Solusi Bangun Indonesia, proses pengangkutan menjadi hal yang sangat penting dan berdampak langsung pada kelancaran produksi. Untuk proses transport di PT Solusi Bangun Indonesia menggunakan banyak equipment, dan penggunaan belt conveyor yaitu paling banyak, yaitu sejumlah 40 penggunaan. Sehingga kita mengambil belt conveyor sebagai bahan tugas besar 1 dan 2 untuk mencari perawatan yang sesuai pada mesin ini. Fungsi belt conveyor sendiri digunakan sebagai alat transport untuk mengangkut material balap dan material unit atau satuan. Berikut untuk prinsip kerjanya. Lalu bagian yang kedua ada bagian-bagian mesin dari belt conveyor itu sendiri. Ada 11 bagian. Untuk layout bagiannya seperti berikut. Untuk bagian yang pertama yaitu belt. Belt digunakan sebagai pembawa material dari satu titik ke titik lain dan meneruskan gaya putar. Ada 3 bahan pembuatan belt yang biasa digunakan di lapangan, yaitu tekstil, tribaja, dan kawat. Lalu untuk yang kedua ada head dan tail pulley. Di sini head dan tail pulley adalah pulley yang digunakan untuk penggerak. Jadi di sini fungsi bedanya head dan tail adalah pada letaknya, di mana head itu terletak di dekat sistem penggerak dan terletak di titik di mana material akan dicurahkan. Dan tail sendiri terletak pada tempat jatuhnya material untuk dibawa ke bagian belt conveyor itu sendiri. Untuk bagian yang keempat ada carrying roller, di mana berfungsi sebagai pembawa karena terletak di bawah belt yang membawa muatan dan berfungsi sebagai penumpu belt dan sebagai landasan luncur. Bagian yang kelima ada return idler, di mana berfungsi sebagai penunjang belt pada daerah yang tidak bermuatan dan dipasang pada bagian bawah frame. Yang keenam ada drive. Di sini terdiri dari motor, transmisi, dan rem. Untuk yang ketujuh ada take up pulley, di mana fungsi take up pulley sebagai adjustment kekencangan pada belt sendiri, di mana take up pulley memberikan tegangan pada saat belt melakukan setar awal. Bagian yang ke-8 ada snap pulley, di mana fungsinya untuk menjaga keseimbangan tegangan belt pada drive pulley. Yang ke-9 ada chute. Ada 2 chute, yaitu inlet chute dan discharge chute. Di sini berfungsi untuk corong yang terletak antara depan dan belakang untuk memuat dan mencurahkan material.
Bagian yang terakhir yaitu 10 dan 11 adalah skid rubber yang berfungsi sebagai penyekat agar material tidak tumpah ke samping kanan kiri dari belt, dan ada skid cleaner di mana berfungsi sebagai pembersih material yang terbawa oleh belt conveyor setelah dicurahkan. Demikian, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dan cara kerja mesin pada belt conveyor, kelebihan dan kelemahan dari belt conveyor, serta metode perawatan yang dilakukan pada belt conveyor. Jadi nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari item yang saya sebutkan tadi. Prinsip dan cara kerja mesin belt conveyor. Belt conveyor dipakai untuk memindahkan material, baik satuan atau buk curah dengan putaran dari motor sebagai penggerak utama yang terhubung dengan drum atau disebut dulu dengan pulley. Nah, ini adalah bagian komponen-komponen dari belt conveyor. Pulley inilah yang diselubungi oleh belt yang lebarnya sama dengan pulley tersebut dan panjang belt menyesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas angkut serta jarak angkut material. Jika motor dijalankan, maka pulley akan ikut berputar seiring motor hingga belt yang menyelubungi ikut bergerak tertarik ke arah putaran drum atau pulley tersebut. Motor head atau tail motor head biasanya terletak di bagian ini. Nah, ini adalah penggerak utama, sedangkan tail ini biasanya paling ujung atau ekor dari unit belt conveyor di mana material dipindahkan tanpa penggerak. Berikutnya, untuk roller adalah bagian dari belt conveyor yang berfungsi untuk mensupport belt yang berjalan, tidak memakai penggerak, bergerak hanya karena gesekan belt yang berjalan di atasnya. Nah, roller ini disupport oleh rangka dari struktur belt conveyor. Secara umum, roller ini menampung beban belt yang membawa material di atasnya. Berikutnya, kelebihan dan kelemahan dari belt conveyor. Kelemahan: jaraknya telah tertentu, biaya relatif mahal. Untuk kelebihannya, A. Menurunkan biaya produksi pada saat memindahkan material, memberikan pemindah yang terus-menerus dalam jumlah yang tetap sesuai dengan keinginan. Yang C. Membutuhkan sedikit ruang, menurunkan tingkat kecelakaan saat pekerja memindahkan material, dapat beroperasi secara mendatar maupun miring dengan sudut maksimum sampai dengan 18 derajat. Sabuk disangga oleh part roller dengan membawa bahan, dapat beroperasi secara kontinu, dan kapasitasnya tinggi. Nah, berikut metode perawatan yang dilakukan pada belt conveyor. Adapun tipe perawatan yang dilakukan sesuai dengan flow chart yang sudah ada tertera di layar. Nah, pada proses operasinya, belt conveyor memerlukan berbagai macam perawatan untuk menunjang kinerja operasinya. Selain itu, bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dini dari part-part belt conveyor. Perawatan berguna untuk mengefisiensikan cost yang dikeluarkan untuk perbaikan belt conveyor sehingga belt conveyor biasa beroperasi sesuai dengan lifetime-nya dan mengoptimalisasi biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan. Pemeliharaan itu dibagi menjadi dua, terencana dan tak terencana. Kalau untuk terencana dibagi dua lagi, yaitu menjadi pemeliharaan pencegahan, preventive maintenance, dan pemeliharaan predictive maintenance. Dan untuk tak rencana itu pemeliharaan corrective maintenance. Nah, untuk flowchart ini nanti dijelaskan lebih terperinci lagi oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilhamullah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai metode perawatan yang dilakukan pada belt conveyor. Di sini ada sebuah flowchart di mana flowchart ini pemeliharaan terbagi dua menjadi pemeliharaan terencana dan tak terencana. Pemeliharaan terencana terbagi dua menjadi pemeliharaan preventive maintenance dan predictive maintenance. Dalam pemeliharaan tak terencana ada pemeliharaan corrective maintenance. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan pencegahan preventive maintenance dan pemeliharaan prediksi maintenance. Pemeliharaan pencegahan preventive maintenance adalah inspeksi periodik untuk mendeteksi kondisi yang menyebabkan produksi berhenti atau berkurangnya fungsi belt conveyor. Dikombinasikan dengan pemeliharaan untuk mengendalikan kondisi tersebut. Pemeliharaan pencegahan preventive maintenance pada
belt conveyor. Masing-masing periode dilakukan berbagai macam periode, melalui dari setiap hari, bulanan, dan tahunan, sesuai dengan check sheet yang digunakan. Di samping adalah merupakan check sheet daily, di mana check sheet daily ini digunakan untuk setiap harinya. Dalam check sheet daily ada maintenance object. Maintenance objectnya itu ada safety system, conveyor belt, dan complete system, di mana masing-masing objek tersebut memiliki inspeksi pada part-partnya masing-masing. Slide berikutnya ada check sheet monthly dan check sheet yearly, di mana check sheet yearly ini ada beberapa maintenance objeknya, yaitu pertama ada safety system, emergency stop device, drive system, conveyor belt, dan return unit, dan complete system, di mana setiap objek ini memiliki part atau unit-unit yang untuk diinspeksi pada setiap monthly, setiap sebulan sekali. Berikutnya ada check sheet yearly, di mana check sheet yearly ini digunakan setahun sekali, yaitu untuk mengecek beberapa maintenance objeknya. Yang pertama ada general, drive motor and gearbox, bearing, all rollers, conveyor belt, electrical element, and complete system, and safety and safe signs, di mana masing-masing objek ini memiliki part-part yang untuk dalam pengecekan setiap tahun. Berikutnya ada inspeksi yang dilakukan dengan cara memeriksa secara berkala periodik bagian-bagian belt conveyor. Yang pertama ada roller. Semua roller yang ada pada belt conveyor adalah rotating part, yaitu artinya part yang berputar, yang menggunakan bearing sebagai tumpuannya. Jika ada roller yang berbunyi atau tidak berputar, maka perlu dilakukan pergantian roller. Maka di sini kita bisa mendengar secara visual apakah ada suara yang abnormal dari pergerakan roller. Berikutnya ada sabuk belt. Periksa apakah ada bagian atau permukaan belt yang terkelupas, terutama pada sambungan belt, karena di situ merupakan titik rawan terjadinya pengelupasan belt conveyor. Jika hal ini tidak terdeteksi, maka potensi terjadinya belt putus saat operasi akan sangat besar, berpengaruh pada produksi. Apabila ada sambungan belt yang terkelupas, maka segera hubungi pihak teknisi atau pihak maintenance agar segera dapat diperbaiki sambungannya. Berikutnya ada posisi center atau tidaknya belt. Pastikan posisi belt berada di tengah pulley center. Selain itu, pastikan juga kekencangan sesuai dengan standarnya. Dan juga kita perhatikan posisi belt pada saat beroperasi. Slide berikutnya ada pulley. Pulley merupakan bagian belt conveyor yang menarik serta memutarkan belt pada proses operasinya. Kedua ujung pulley ditumpu oleh bearing. Setiap 1000 jam operasi perlu dilakukan lubrikasi pada bearing. Proses lubrikasi menggunakan grease gun dengan memasukkan grease sesuai dengan takaran tiap bearing melalui nipple pada bearing housing. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi gesekan berlebihan yang menyebabkan temperatur tinggi dan dapat merusak bearing. Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa sangatlah penting proses lubricating pada bearing agar tidak terjadinya kerusakan pada bearing akibat adanya gesekan. Berikutnya ada perangkat pengamanan. Safety device. Perangkat pengaman pada belt conveyor juga perlu diinspeksi untuk memastikan kondisinya aman. Biasanya ditunjukkan dengan lampu indikator yang menunjukkan kondisi aktualnya. Dalam hal ini dikomunikasikan juga dengan pihak operator untuk mengecek secara status pada monitor apakah ada abnormal ataukah tidak. Apabila ada yang abnormal, maka segera diinformasikan kepada teknisinya. Baik, slide berikutnya yaitu perawatan prediktif. Pemilihan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. Biasanya pemeliharaan prediktif dilakukan menggunakan bantuan panca indera atau alat-alat monitor yang canggih. Pertama pada bearing. Pada belt conveyor, khususnya pada bagian pulley yang ditumpu oleh bearing pada kedua ujungnya, merupakan bagian kritikal yang perlu dimonitoring. Hal tersebut berkaitan dengan celah atau gap terhadap bearing yang disebabkan oleh bantalan roller dengan outer atau inner bearing yang disebabkan oleh gesekan putaran roller bearing. Setiap bearing memiliki batas gap yang berbeda-beda sesuai dengan spesifikasi yang diizinkan oleh maker.
Jika kondisi gap terlalu besar, maka dalam operasinya bearing akan menghasilkan suara abnormal serta vibrasi yang sangat tinggi. Pengukuran gap ini juga akan merefleksi jauh bearing akan beroperasi sebelum masa kerusakannya. Pada pengukuran gap ini menggunakan filler gap. Pada gambar di bawah terdapat pengecekan vibrasi menggunakan vib scanner, di mana vib scanner akan memunculkan nilai vibrasinya. Di gambar kedua, kita tahu bahwa material utama belt merupakan karet atau rubber. Tentunya lama-kelamaan akibat dari suhu operasi dan lifetime dari belt akan kehilangan kekenyalan dan menunjukkan indikasi getas atau mengeras pada permukaannya. Pada pengukuran ini menggunakan yaitu durometer. Dari alat ini kita bisa mendapatkan data tren kenaikan kekerasan belt dan bisa memprediksi kapan baiknya belt dilakukan pergantian untuk mengantisipasi belt putus secara tiba-tiba. Gambar ketiga yaitu ada gambar oil analysis. Pada perangkat gearbox terdapat oil yang digunakan sebagai pelumas banyak roda gigi yang ada pada gearbox. Untuk mengecek kondisi aktual pada roda gigi dilakukanlah sebuah analisa oil pada gearbox yang bertujuan untuk membaca kandungan apa saja yang ada pada oil gearbox. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai kerusakan dan perbaikan pada belt conveyor. Komponen yang sering terjadi kerusakan pada belt conveyor adalah yang pertama, belt sendiri. Masalah yang sering terjadi adalah belt running normal ketika dalam keadaan kosong, namun kemudian salah jalur ketika diisi. Selain itu, salah satu bagian belt menyimpang ke satu sisi sepanjang conveyor. Dan yang terakhir, conveyor belt berfungsi pada satu sisi pada titik tertentu sepanjang conveyor. Penyebab masalah ini terjadi adalah pengisian tidak di tengah, fluktuasi dalam beban, kontak belt atau idler tidak sejajar, idler tidak berada di sudut yang tepat pada garis tengah, bingkai conveyor rusak, atau idler tidak berada pada bingkai. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah komponen idler atau roller yang kendor. Selain dari sisi komponen, struktur tidak pada levelnya, tanjakan belt ke sisi yang tinggi. Langkah perbaikan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah yang pertama, atur chute dan sarana beban lainnya sehingga isi tidak diarahkan ke bagian pusat belt yang sejalan dengan arah perjalanan belt. Yang kedua adalah gunakan chute untuk tetap menjaga puncak beban di bagian tengah belt. Yang ketiga, atur ketinggian idler agar mendapat kontak yang sama. Yang keempat, pindahkan ujung idler belt yang telah pindah ke arah perjalanan belt. Yang tak kalah penting adalah survei dan setarakan komponen dan amankan idler atau roller pada posisi yang tepat. Komponen berikutnya yang sering terjadi masalah adalah terjadinya aus pada belt yang disebabkan oleh beberapa faktor. Masalah yang terjadi biasanya aus pada bagian atas samping belt yang mengakibatkan jalur mengalami gangguan. Penyebabnya adalah kotor lengket atau return idler yang tidak sejajar. Kemudian, saran dari kelompok kami adalah yang pertama, perlu diadakannya pelatihan pada karyawan maintenance terkait berupa pelatihan mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada belt conveyor, serta penanggulangannya. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan yang dilakukan tetap sesuai dengan SOP, sehingga hasil kerja tetap baik serta aman. Dan yang terakhir adalah perlu diadakannya pelatihan pada karyawan maintenance terkait mengenai hal-hal khusus seperti bearing, vibration check, oil analysis, dan lain-lain. Sehingga proses preventif, prediktif, dan corrective maintenance berjalan dengan sesuai.
Demikian video yang dapat kami buat. Saya ucapkan terima kasih.